Karena gue jujur aja, gue kan seorang lawyer. Gue sebenarnya tuh kayak gini-gini itu bukan bidang gue, tapi gue berusaha untuk bagaimana mengemas film itu dengan profesional. Nah, film Bukan Jodoh Biasa ini ada sesuatu yang memang pertama kita mempunyai komitmen. Judulnya bukan ini sebenarnya, dulu capek lapar ya, dulu capek lapar. Tapi akhirnya ada suatu, jujur ada bank yang ingin membackup film kita. Nah, pada saat ketika sudah proses perjalanan, banknya Bang Miun akhirnya. Karena apa? Ada seseorang, pihak ketiga yang ingin mengambil kesempatan dan kesempitan. Dalam arti begini, ini film sebenarnya gue bangun hampir 2 miliar, berapa ya? 2 miliar 3 ya? 2,3 atau 2,5 miliar? Iya, 2,23 gitu. Nah, pada saat ketika itu, ini si calonnya 6 miliar. Dia mengambil 4 miliar. Ya, ini sih urusannya, one lawyer gitu ya. Maksud lu kemana nih gitu kan? Nah, akhirnya ini yang buat lama. Yang kedua, pada saat itu kita terjadi polarisasi antara partner kita sama kru dan sebagainya, bro ya. Kita akhirnya lambat, akhirnya terakhir gue bilang sama teman-teman, udah nih kita selesaikan dan baik apa yang kita butuhkan selesaikan. Alhamdulillah baru berapa minggu yang lalu, sebulan baru selesai. Nah makanya dengan ini, tapi ini filmnya up to date, artinya apa? Pas zamannya sekarang, orang lagi stres, nah ini film lucu. Begitu bro. Sayang lu nggak nonton bro, nggak main bro. Oh udah nonton ya. Kayaknya lumayan kocak tuh pak. Gitu lumayan kocak ya. Iya, jadi sebenarnya harusnya kemarin gue promoin film RK gue gitu kan. Tapi karena RK kan belum casting ya. Belum. Karena ini RK ini bener-bener kayaknya nyawanya beda banget itu film tersebut. Nah, gue berharap di film insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala diterima masyarakat dan semoga juga Tuhan memberikan layarnya juga lebih dari 70%. Karena apa? Gue berharap teman-teman di sini nanti juga pendukung promo film gue yang nanti ya RK gitu insya Allah. Yang memang gue berharap pemain itu adalah merupakan profesional, bukan pemain ditunjuk karena pertemanan, tapi dia bisa berdedikasi dalam film. Karena film adalah merupakan industri dan uangnya nggak kecil, maka harus benar-benar mengerjakannya. Jadi gue nggak punya berpikir bagaimana film itu hanya sebagai iseng. Enggak, ini adalah bagian pekerjaan kreatif dan kreasi dan satu integritas di dalam pekerjaan dalam kerja seni. Begitu. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Oke, ayo dong, nanya dong Ki. Tuh, ya kan? Siapa tahu nanti kita bisa satu project bareng di filmnya Mas Bayono. RK insya Allah, amin ya. Udah pernah cerita, udah garis besarnya udah tahu ceritanya, semoga terwujud ya. Kita doain semuanya. Terus apa lagi ya? Ini saya kekurangan bahan ini bagaimana? Iya, tanya ke Pak Dion. Apa lagi nih? Ini film udah dilamar ke 21 atau belum? Sudah disiapkan untuk 21 di bulan Juli ini. Karena kita nggak mau juga buru-buru dijadikan kuburan, tau nggak? Kalau bisa Mas Volunteer sekarang, nggak tuh dikasih. Iya Mas bagiannya bulan Oktober lu tayang, wah mati gue. Habis dah, lock dah. Wassalam tuh duit. Setidak-tidaknya gue pengen ada revisi ya dari 21. Jadi gue nggak buatin sempurna banget. Besok tuh gue grading terakhir, gue mau lihat lagi di bioskop. Oke, kalau masih ada yang kurang-kurang dikit, oke lah. Ya Bi ya, gue bilang gitu. Gue pengen jangan sampai sempurna banget, karena kalau sempurna banget pas diterima di bioskop, besok langsung oke, Mas Naryo bilang oke Mas Gen langsung launching, waduh mati gitu. Nah itu gue nggak mau juga gitu. Jadi gue berharap mudah-mudahan insya Allah di awal tahun kita bisa diterima. Amin. Bang Gion, Mas, itu kan saya sih cuma nebak doang. Kalau disingkat ini kan awalannya kan BJB. Iya benar. Bang Jabar. Ya udah Anda jawab itu ya kan. Di dalamnya mungkin ada scene yang menampilkan BJB itu tadi. Kita ada template bahkan scene yang mengambil di ATM, bahkan nama Bang BJB itu udah ada. Sekarang gue lagi bagi positioning, kembali lagi. Siapa tahu Allah kasih balik modal gue, gitu. Gitu kan. Gitu. Nah Mas, karena itu menyenggol nama sebuah provinsi BJB tadi, ya, walaupun itu instansi perbankan, ada rencana nggak dari Anda sebagai produser dan para pemainnya nanti melakukan kunjungan ke Ridwan Kamil, umpamanya untuk itu langkah pertama bro, promosi. bahwa gue ingin mengharap gubernur sebagai seorang kepala daerah
dengan kondisi yang pariwisata turun ini, gue berharap ada proyeksi secara ekosistem pariwisata dibangun dengan new normal. Artinya bahwa pariwisata di Jawa Barat itu banyak sekali yang kita lihatin ya, yang artinya kita publish. Potensinya, ya. Jadi sehingga ini adalah salah satu karya kegiatan pemerintah daerah harus mendukung sportivitas untuk pariwisata daerahnya. Kalau tidak, sangat naif banget ketika film ini adalah merupakan satu media infrastruktur yang gampang diambil. Nah, maka kita berharap Pak Gubernur kita siapin surat. Nanti setelah udah masuk ke 21, baru saya akan silaturahmi dengan Ridwan. Kebetulan gue kenal sih, insya Allah. Insya Allah kalau gubernur, insya Allah. Dan gue pengen launching di Jawa Barat, kayaknya gitu. Begitu ya. Kalau gitu kita diajak Mas. Oh iya, amin lah. Gue bawa yang orang hebat-hebat sebelah gue nih, semuanya malu pada lagi lo. Bagi ada teman-teman kes, mungkin seberapa besar sih dampak pandemi ini bagi kalian sebagai insan perfilman sendiri? Oke, jadi begini, kita harus tahu bahwa kita harus mematuhi aturan social distancing atau physical distancing. Sebenarnya kita tahu bahwa kondisi sekarang ini memang ada aturan pemerintah tentang bagaimana aturan tentang film prosedurnya ya. Kebetulan saya ini sebagai ketua Badan Perfilman Indonesia yang memang mengatur salah satunya bukan mengatur, memberikan masukan kepada pemerintah untuk bagaimana pemerintah memberikan suatu konstruksi, regulasi, undang-undang tentang bagaimana bisa kegiatan syuting kembali. Nah kebetulan saya kemarin bicara sama Menparekraf, Mas Wisnu Tama, terus kebetulan saya juga bicara sama direktur TV ya, direktur film dan itu ya musik ya di Papindo ya juga, Mahendra, bahwa kita akan memberikan sesuatu ilustrasi yang mudah bahwa perfilman ini harus memang berjalan. Kalau nggak berjalan, kasihan artis-artis kita nih, kehidupannya dari apa? Film. Kita hidupnya dari film, dibayar sebagai orang film, pekerja seni. Kalau enggak, kehidupan tiap bulan berjalan terus. Terus mau kemana lagi kita, gitu ya? Nah, maka pemerintah harus sigap. Kalau pemerintah nggak sigap, ini berbahaya sekali dampak untuk influence ke depan tentang bagaimana perkembangan film di Indonesia. Gitu. Ada strategi khusus untuk meminimalisir mungkin agar bisa ikut himbauan pemerintah walaupun tetap syuting gitu. Ya, kita kan sudah memberikan suatu inovasi kepada teman-teman. Kalau mau buat konten-konten yang sifatnya sekarang mungkin YouTube itu jangan dianggap sepele ya. YouTube itu adalah bagian konten-konten yang sebenarnya untuk mengekspresinya berjalan, lalu juga bisa monetize, tahu ya, monetize menghasilkan uang. Nah ini yang harus dibangun bahwa kita bukan berarti kita di rumah nggak bisa hilang karya. Contoh Ronnie Dozer, YouTube-nya nih, gua launching. Rondos TV. Rondos TV. Subscribe my channel. Anda baru belajar orang itu. Ya, dia juga mau bikin Nggak tahu konten. jadi itu punya belum? Saya belum punya akan. Ya, kami soon ya. YouTube deh. Ya, cerita ya kami soon ya. Iya. Nah, ini sebenarnya bukan apa? Artinya bukan hanya untuk mencari uang, tapi ada merupakan suatu solusi agar kita juga dengan kangen tidak syuting bisa berekspresi. Nah, mitos termasuknya untuk YouTube juga kan, walaupun frame-nya itu untuk TV loh. Karena terus terang aja kita punya alat yang dapat bantuan dari pemerintah, satu-satunya organisasi film yang diberikan alat sampai drone, ya kan, Papindo. Jadi mitos ini peralatan film layar lebar sebenarnya. Makanya ketika nanti lu nonton mitos, wih, frame-nya tolong ya, itu kayak layar lebar, pakai drone, pakai apa gitu ya. Dan gua pakai gaya yang ya pakaian gue sebenarnya nggak suka hitam-hitam, tapi karena gua harus bedainnya. Kalau gua pikir hitam-hitam kayak dukun aja gue lawyer. Tapi nggak apa-apa lah gue bilang gitu. Tapi itulah yang gue maksud bahwa kita harus punya inovasi, karya, kreatif agar bisa mencapai sesuatu. Konten ini harus dibangun dan dibuat sendiri.